Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk bermenung tentang Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Apabila kita membaca perikop Injil ini, kita akan mendengar Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintaiku lebih daripada mereka ini? Dan seiring Yesus bertanya 3 kali, demikian juga Petrus menjawab sebanyak 3 kali dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau." Mengapa Yesus bertanya sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Menurut refleksi saya, Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus adalah untuk menguji kesungguhan hati Petrus mencintai Yesus. Mengapa harus ditanya? Padahal sudah berapa lama mereka bersama. Ketika Yesus berkarya, Petrus selalu ada. Bahkan Petrus adalah yang dituakan di antara para rasul. Tentu harusnya Yesus sudah mengenal baik siapa Petrus, dan bahkan sampai kepada kepribadiannya saya yakin Yesus sudah tahu. Dan pada pertanyaan terakhir, Petrus mulai agak tercengang atau tersadar. Mengapa kira-kira Yesus bertanya demikian kepada saya sudah ketiga kali? Maka dia dengan rendah hati kembali mempertegaskan, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Dia katakan, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Apabila kita renung-renungkan, Yesus di satu sisi menginginkan jawaban yang lebih tegas dan lebih total dari Petrus. Karena apa? Karena menurut pengalaman Yesus sendiri, Petrus sudah pernah mengatakan betapa dia ingin selalu bersama dengan Yesus dan bahkan rela untuk melakukan segala-galanya dengan Yesus. Tetapi dalam kenyataan ketika Yesus ditangkap, disiksa, sebelum ia disalibkan, Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dengan bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Apakah engkau mencintaiku lebih daripada mereka ini?" langsung mengingatkan Petrus akan peristiwa itu. Maka dia agak menyesal dan lalu sedih. Kita juga pasti ketika melihat atau membaca ini langsung teringat akan peristiwa 3 kali Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun ada hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan dan lihat dari perikop Injil ini, di mana Yesus bukan hanya sekedar bertanya kepada Petrus dan lalu Petrus menjawab. Yesus juga memberikan tugas, atau boleh kita katakan jabatan yang baru kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya setelah Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mencintaiku,"
Yesus selalu mengatakan sebanyak 3 kali juga, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan demikian boleh juga kita renungkan, refleksikan bahwa pertanyaan Yesus ini mengandung pertanyaan yang bersifat otoritatif. Dalam arti dia melantik Petrus untuk menjadi gembala atas domba-domba yang telah dikumpulkan oleh Yesus selama dia berada di dunia. Dan untuk selanjutnya tentunya. Dengan demikian, di dalam perikop ini juga kita temukan ayat atau ungkapan kata-kata Yesus yang memberikan warisan tongkat penggembalaan kepada Petrus. Nah, yang sekarang menarik untuk kita renungkan bersama ialah bahwa ternyata Yesus tidak menghitung-hitung kesalahan, tidak menghitung-hitung kelalaian, bahkan Petrus sudah menyangkal sekalipun, tetapi Yesus tetap memberikan pengampunan, penghapusan atas kesalahan dan dosanya itu. Tetapi harus kita ingat bahwa dari Petrus sendiri sebagai orang yang bersalah dan menyangkal Yesus ada penyesalan. Dia menyesal dan lalu bertobat dan kembali ke jalan yang benar, berkumpul kembali bersama dengan para rasul. Berbeda dengan Yudas. Yudas walaupun sudah mengkhianati Yesus, tetapi dia tidak kembali, dia tidak menyesal. Malah dia pergi mencari jalannya sendiri dan mengakhiri hidupnya sendiri, dan kemudian dia sungguh-sungguh jatuh ke dalam jurang keberdosaan itu yang tidak terampuni. Itulah yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari dari pribadi Petrus, yang walaupun dia tidak sempurna, walaupun dia banyak kekurangan, walaupun dia bukan orang yang sangat pintar di dalam kelompok para rasul, walaupun dia bukan orang yang pintar berkata-kata, berbicara, tetapi justru diberikan kepercayaan oleh Yesus untuk menjadi gembala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan tahu juga kemudian Petruslah yang diberikan tahta untuk memimpin gereja dan memimpin umat beriman yang masih bersiarah di dunia ini. Oleh gereja, dia dihitung menjadi paus pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pertanyaan ini juga dilemparkan pada saat ini kepada kita. Apakah aku sungguh-sungguh mencintai Yesus? Atau kita andaikan di dalam permenungan kita, Yesus bertanya hal yang sama kepada kita. Apakah kamu? Apakah Anda? Apakah saya? Apakah kita semua sungguh-sungguh mencintai Yesus melebihi dari segalanya? Pertanyaan ini sulit untuk kita jawab, sebab di dunia ini kadang kita lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi dan bahkan menyangkal iman kita demi hal-hal yang duniawi itu. Maka menurut saya itulah juga alasan mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus atau kepada kita, agar kita sungguh-sungguh merenungkan, agar kita sungguh-sungguh menghayati pertanyaan itu dan mengetahui apa konsekuensinya. Ketika kita mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau," itu berarti ungkapan kita itu menuntut adanya kesetiaan di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya atau di kemudian hari. Apabila kita tidak setia, itu berarti kita sudah selingkuh dari yang kita cintai. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kira-kira jawaban kita apabila seandainya kita ditanya oleh Yesus secara langsung? Apakah kita akan mengatakan, "Ya Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mencintai engkau? Atau kita akan mengatakan misalnya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau, tetapi aku sering jatuh kepada kecenderungan-kecenderungan yang bersifat duniawi, bahkan yang kadang-kadang mengalahkan iman saya. Silakan kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjawabnya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau, dengan yakin dan pasti. Dan dengan demikian kita memiliki norma di dalam hati nurani kita untuk senantiasa teringat apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan kepada Yesus. Apabila kita selama ini belum bisa mengaktualisasikan, melakukan apa yang sudah kita ungkapkan dalam janji-janji kita melalui sakramen-sakramen yang sudah kita terima misalnya, enggak usah takut, jangan cemas, atau jangan lalu kita menjauh dari Tuhan, mengambil jalan sendiri. Jangan. Kita mending seperti Petrus, yang walaupun jatuh ke dalam dosa, tetapi dia ingat untuk kembali kepada jalan yang benar. Dia menyesal, dia bertobat, dan Yesus menerima, lalu kemudian justru memberikan sebuah kepercayaan yang lebih besar, tugas yang lebih mulia, yaitu menjadi gembala gereja. Saudara-saudari yang terkasih, semua manusia tidak ada yang sempurna, tetapi dari kita senantiasa diminta agar senantiasa berjalan menuju kesempurnaan abadi itu, yaitu Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala domba menurut panggilan dan profesi kita masing-masing. Mari kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bertanggung jawab atas panggilan kita menjadi gembala itu, agar kita semakin disempurnakan dengan hikmah kebijaksanaan yang dicurahkan oleh Allah lewat Roh Kudus yang akan dicurahkan dan diutus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengukir di dalam hati kita pertanyaan Yesus ini. Apakah engkau mencintaiku lebih dari mereka ini? Sehingga pertanyaan ini yang sudah kita ukirkan di dalam hati kita akan senantiasa berbicara, berdengung ketika kita dihadapkan pada berbagai pergulatan, tantangan, cobaan, dan berbagai hal di dalam realitas hidup kita setiap hari. Apabila dia senantiasa berdengung di dalam hati kita, menjadi normal di dalam hati kita, maka kita akan mengarah kepada kesempurnaan itu. Artinya kita akan semakin layak di hadapan Tuhan. Kita akan dikatakan orang atau murid yang sungguh-sungguh mencintainya lebih dari segala sesuatu. Semoga kita, saudara-saudari, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan sekarang dan selamanya. Amin.